Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita mystery reading, seperti biasa sebelum reading, kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, tips, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekepon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham ya, aku. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, jika tidak tolong bijak dalam menyikapinya, ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Wah, jatuh. Buat yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Oke, konektor antara kamu sama dia King of Cup. Apa ini? Kebucinan yang hakiki. Salah satu di antara kalian ada yang bucin, salah satunya agak abu-abu atau dark atau shadow ini, ya. Jadi kayak ada cinta bertepuk sebelah tangan juga. Tapi sebenarnya ada perasaan yang kuat satu sama lain. Oke, energi dia di sini ada Ten of Wands, ya, lagi melepas beban. Ada beban mungkin yang sedang terjadi dalam kehidupan dia, entah ini beban pikiran atau beban-beban lainnya. Lagi mencari jalan keluar terkait dengan masalah yang membebani hidup dia. Kemudian ada Two of Wands, ya, ada perencanaan, sering banget ya. Ada step yang sedang dia lakukan. Ada schedule yang sudah dia buat. Tinggal masalah merealisasikannya seperti apa. Melakukan actionnya seperti apa. Jadi kayak ada energi maju mundur juga nih. Lakukan nggak ya? Karena kuncinya bolak-balik. Kemudian sini ada Ace of Cup. Rupanya yang ingin dia lakukan adalah menawarkan sebentuk perasaan atau ingin memulai sesuatu yang baru. Cuman energinya maju mundur. Mungkin itu yang membebani pikiran dia, ya, sehingga sulit untuk menyatakan atau memulai. Ini juga bisa gambarannya permintaan maaf sih kalau yang aku lihat, ya. Oke, energi kalian sini ada The Moon. Lebih banyak silent, diam. Gak mau banyak bicara atau tidak mau banyak berkomentar. Apapun situasi yang kalian hadapin. Jadi sekalipun dalam kehidupan, dalam lingkungan, misalnya ada seseorang yang lagi entah gimana gitu, yang biasanya pengen julitin, pengen komentarin, sekarang kayak pilih diem aja deh. Ada situasi dari masa lalu yang menjadi suatu pembelajaran dalam diri kalian untuk memilih tidak terlalu ikut campur sama urusan seseorang atau banyak orang. Ace of Wands, ya, sudah punya planning juga. Tapi planning kamu lebih maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Ini tentang satu action, satu tindakan yang ingin kamu lakukan dalam karir kamu sih yang aku lihat, ya.
nggak bercerita tentang love life nih sepertinya. Apakah ada perubahan yang ingin kamu lakukan di bidang pekerjaan atau ya kerjaan yang akan menghasilkan cuan nantinya. The Empress. Nah, kamu lagi mengejar kenyamanan, ketenangan, keamanan, kedamaian. Makanya di sini sesuatu itu memang harus kamu rombak. Karena kalau nggak kamu rombak, nggak kamu perbarui, nanti jatuhnya gitu-gitu aja tuh menurut kamu, ya. Oke, kita lihat dari oracle-nya. Apa yang sudah, sedang, atau mempengaruhi hubungan kalian. Hope, friendship. Kemudian ada separation, sudah berpisah. Kemudian ada live. Live. Aku ngomongnya, mamanya kalau ngomong bahasa Inggris agak belepotan. Anak aku tadi siang berdebat antara monkey and monkey. Yang satu lagi belajar British, yang satu masih yang normal. Berdebatlah mereka antara monkey dan monkey. Oke. Ada set ya di sini, situasinya hubungan yang membuat atau menghadirkan tetesan air mata setetes demi dua tetes. Lonely, desperate, mental health ya. Jadi memang stop dulu candanya. Hubungan yang kamu jalanin sama dia sedikit banyak atau bahkan banyak yang menyebabkan kesedihan, menghadirkan kesedihan. Hope, masih ada yang berharap ya. Ada yang masih memiliki satu keyakinan atau stay positif terkait dengan koneksi kalian. Atau ini ketika kalian sedang bersama, hubungannya harus banyak berdoa, banyak berharap. Mudah-mudahan aku sama dia jodoh, mudah-mudahan dia bubar sama pasangannya, milih aku, mudah-mudahan begini begitu. Ya, kemudian ada friendship, ada beberapa yang kaitannya dengan friendship. Mungkin kalian berada dalam satu ruang lingkup pertemanan, ya. Kemudian di sini ada juga yang hubungannya have fun, senang-senang aja, ada third party juga. Plus ada juga teman nikung temen di sini. Kemudian ada separation, ya, break up, no contact, heartbreak. Ada yang sudah berpisah, kecewa, terluka. Kemudian di sini ada leave, ada walk away, goodbye, don't look back. Ada yang sudah mengghosting, ada yang sudah pergi karena sudah berpisah tadi, ya. Kemudian ada third, lagi-lagi ini tentang kepercayaan, kejujuran, ya. Mungkin hubungan ini landasannya tidak kuat karena ada yang ditutup-tutupi, ada ketidakjujuran satu sama lain, atau bahkan kedua belah pihak sama-sama kurang jujur. Itu dia. Kita lihat dari tarotnya ya. Maaf, mungkin readingan ini agak kemalaman, nanti baru bisa kalian tonton. Kenapa? Dari tadi yang zodiak aja Aquarius dan Pisces belum naik-naik. Aku nggak tahu. Kadang-kadang sinyalnya di sini agak error. Apalagi kalau udah musim hujan. Oke, di sini ada Ace of Cup. Kemudian ada Strength. Kemudian ada Dreamer. Kemudian ada Four of Cup. Wih, ada Tower, ada Three of Pentacle. Kita
kita baca 6 kartu satu slide ini. Ini hubungannya ada yang coba-coba, ada yang main-main tapi kepincut. Awalnya iseng-iseng, akhirnya jadi serius. Awalnya nggak ada niatan, atau awalnya kayak ya one night stand aja deh misalnya, atau ya cuman cuci mata aja, atau cuman flirting aja, tapi akhirnya ke bawa arus ya. Jadi ini memang situasinya kayak dari situasi main-main akhirnya jadi keseriusan. Padahal yang main-main tadi itu yang satunya memang bablas. Maksudnya cuman main-main, tidak ada energi serius. Tapi yang satunya sudah melekat, artinya membuat suatu kemelekatan ya. Punya harapan-harapan besar, punya kepercayaan diri yang tinggi dalam hubungan ini. Ini juga ada energi pengontrolan yang kuat ya. Misalnya kamu bukan tipe orang yang suka dikontrol, tapi dia inginnya memegang kendali penuh dalam hubungan kalian. Sebentar, ada yang jatuh tadi ya. So yang terjadi apa ya, sudahlah ya, ada separation nih, banyak yang sudah berpisah, ada tower. Ini tentang dreamer juga ya. Dreamer ini menggambarkan tentang situasi di mana pembelajaran itu besar sekali dalam hubungan kalian. Ada beberapa juga yang pakai magic dalam hubungan ini supaya tetap langgeng, supaya tetap bersama, supaya tetap royal, supaya tetap ini itu apapun juga tadi hope-nya bisa ke sini. Ini banyak hubungan yang bisa dikatakan ngumpet-ngumpet atau sembunyi-sembunyi. Kalian juga masih berdealing sama seseorang, udah deh nih hampir tiap hari keluar ya. Mungkin dia masih mengejar pencapaian, ketenaran, atau target goal-goal lainnya yang ingin dia dapatkan. Makanya di sini nggak ada energi keseriusan yang dia rasakan dalam diri kamu. Kamu terlalu banyak memberi kepada dia, sementara dia tidak memberikan effort minimal seimbang deh gitu. Ini enggak, jauh dari kata seimbang, jauh dari kata effort. Tapi yang aku lihat kamu enggak masalah memberikan itu. Kenapa? Selama yang penting kamu bisa menggenggam hati dia. Enggak peduli mau dia misalnya tulus kek, bulus kek, enggak peduli juga mau dia cinta atau enggak. Yang penting dia tuh bisa awet aja sama kamu. Apapun kamu berikan, pengorbanan, kasih sayang, unconditional love, tapi nyatanya itu enggak berjalan dengan ekspektasi kamu. Shocking moment terjadi, ada sesuatu yang sudah terbongkar. Ada kedok-kedok yang akhirnya tidak kamu sangka-sangka. Ya, yang tadinya sebenarnya nggak masalah sih dia mau kayak gimana juga gitu. Tapi begitu ada shocking moment yang satu ini, entah apapun itu, pola pikir kamu atau sudut pandang kamu langsung berubah haluan. Loh, kok begini? Ibaratnya seperti itu, ya. Beberapa juga di sini tadi ada yang situasi masih memanfaatkan, masih suka bertemu dengan orang-orang di sekitarnya atau ruang lingkup komunitasnya, apakah dari sosial media atau memang misalnya dari ruang lingkup komunitas-komunitas yang face to face gitu. Jadi dia masih senang berteman, masih senang dengan dunia bebas, sementara kamu posisinya udah pengen serius, kamu sudah pengen tuh udah nggak main-main lagi lah gitu. Ibaratnya mungkin udah suhu, udah nggak perlu yang gitu-gitu, udah nggak perlu yang validasi, yang penting ayo serius, jangan main-main. Tapi dianya justru kebalikannya. Mungkin dia berada di posisi kamu sekian tahun sebelumnya, kamu ada di posisi itu. Nah, dianya baru melek di sini. Ketika kamu sudah dalam level tertentu, kamu ketemu dengan dia ketika level dia itu seperti level kamu dulunya yang lagi hura-hura, lagi senang-senang. Jadi kayak susah matching gitu. Ya, akhirnya apa? Kamu cuma dimanfaatin, baik itu secara finansial mungkin, secara waktu, atau secara chemistry, passion, atau hal-hal lainnya. Jadi sulit ya. Ini ada orang-orang yang bertemu di waktu yang tidak tepat. Ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tidak tepat. Oke, ini apa? 5 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Aku belum baca zodiak tadi ya. Cancer, Scorpio, Pisces, ada Leo, kemudian Virgo, Taurus, Capricorn.
Oke, kemudian di sini ada Emperor Aries, kemudian di sini ada Hierophant. Kemudian di sini ada Steward of One, Aries, Leo, Sagittarius. Gak mau jatuh, cabut ya. Cabut nih. Kemudian ada Unity, Gemini, Lovers ini. Bottom of the deck, energi kamu di sini ada Guardian of Cup, lagi menjaga hati. Menjaga hati dari mana, dari apa, dari siapa, ya. Yang jelas di sini kamu lagi mencoba untuk self reward, self love. Menjaga hati supaya mungkin tidak tergoda lagi, menjaga hati supaya tidak begini lagi, begitu lagi. Banyak pengendalian diri yang sudah atau sedang kamu lakukan. Ada konflik batin yang sedang terjadi dalam diri dia, siapapun dia. Bagongkah? Ya, hubungannya sudah membagongkan soalnya. Ada konflik batin ini lebih kepada mengarah sesuatu yang sudah berjalan dalam kehidupan dia ketika separation ini terjadi. Ya, ketika mungkin dia nggak bersama kamu, banyak pengalaman, suka duka, atau hal-hal yang membuat dia sedikitnya atau setidaknya menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang bisa dikatakan lebih mulai melihat sisi baik atau sisi buruk dalam diri dia atau dalam kehidupan dia. Ada sudut pandang yang berubah, ada pola pikir yang berubah tentang makna dari suatu hubungan. Dan ini semua terjadi karena dia belajar dari kamu. Ya, it's mean artinya terjadi yang namanya challenge satu sama lain, atau challenge antara siapa yang dia challenge-in ya, entah kamu atau siapa-siapa lagi. Di situ dia melihat siapa sih yang lebih dewasa, siapa sih yang lebih bijak, siapa sih yang lebih mengajarkan arti hidup kepada dia, atau siapa yang lebih tulus. Disinilah terjadi penilaian dalam diri dia, mana berlian, mana kaca, mana intan, atau mana laginya. Banyak sekali sudut pandang yang mulai berubah dalam diri dia. Pola pikirnya tertuju kepada tentang kebaikan-kebaikan. Ini yang aku lihat mungkin ya, konflik batin mengacu pada tentang hubungan dia di luar sana, atau kalaupun tidak, kesendirian dia di luar sana. Akhirnya dia memetik satu hikmah, memetik satu makna. Ketika dia menjalin hubungan sama kamu, kamu itu adalah orang yang benar-benar bisa merubah pola pikir dia tentang arti suatu hubungan. Artinya kamu jadi orang yang bisa mengajari dia. Atau ketika hubungannya terjalin sama kamu, setidaknya sedikit banyak dia belajar bahwa di situ memang hubungannya lebih positif daripada hubungan-hubungan yang sudah dia jalanin di luar sana. Itu ya. Jadi di sini memaknai tentang arti cinta itu bukan hal yang mudah bagi dia sebelumnya. Tapi sekarang setelah dia membuat suatu perbandingan, setelah dia lari sana lari sini luntang-lantung, atau long journey-nya dia lah ya, berkelana sana sini mencari atau mengejar ambisi-ambisi dia yang mungkin saja tidak dia dapatkan, atau malah yang dia dapatkan adalah sesuatu yang memanfaatkan dia. Yang dulunya dia memanfaatkan kamu, kali ini dia dimanfaatin. Akhirnya dia baru tahu hidup itu nggak gampang ketemu orang seperti kamu 1:sekian. Apakah 1:1000, 1:1.000.000 untuk melihat orang yang loyal atau unconditional love. Itu dia. Jadi di sini yang aku lihat ya, kamu yang punya peranan penting dalam diri dia ketika kamu bersama dia ataupun setelah tidak bersama dia lagi. Judulnya apa? Kamu merubah pola pikir atau sudut pandang dia tentang arti sebuah hubungan. Sebuah hubungan. Kita lihat ya, apa yang merubah pola pikirnya dari suatu hubungan. Atau kamu itu tadi kan kamu merubah pola pikir dan sudut pandangnya tentang sebuah hubungan. Apa yang membuat dia berubah? Four of Swords.
Gemini, Libra, Aquarius. Apa yang sudah kamu ajarkan baik secara langsung ataupun tidak langsung? Wah, The Lovers. Gemini, keluar 2. Twing, twing. Kemudian di sini ada Knight of Pentacle. Kemudian di sini ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Aku besok libur ya, ai. Ada tamu datang, Magician. Apa yang sudah kamu rubah dari sudut pandang pola pikir dia? Ya, artinya jangan memaksakan suatu kehendak kalau kamu tidak mampu melakukan kehendak tersebut. Ada batasan-batasan yang mungkin saja, entah sengaja atau tidak, kamu ajarkan kepada dia bahwa hidup itu mengalir saja. Hidup itu let it flow aja. Hidup itu harus banyak berpasrah dan berdoa. Hidup itu harus mengikuti rule-rule, aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan kita. Kamu juga mengajarkan tentang arti cinta, unconditional love. Cinta yang tulus, cinta yang melakukan suatu pengorbanan, cinta yang tidak memandang buluh. Mungkin beberapa di antara kalian ketemu dia sampai downgrade mungkin. Yang awalnya pasti kalian punya level tertentu dalam memilih pasangan, tapi nggak tahu entah kenapa sama dia, ya udahlah nggak apa-apa, kayaknya orangnya baik nih, kayaknya orangnya gini nih. Tapi tetap aja mungkin ujung-ujungnya begitu juga, namanya karakter ya. Kemudian kamu ngajarin ke dia bahwa ya, ada sudut pandang yang harus dia rubah tentang kesetiaan atau ketulusan. Kamu juga mengajarkan atau merubah dia tentang memaknai arti memanfaatkan. Boleh memanfaatkan, ya sama-sama namanya orang hidup bermanfaat itu ya harus dimanfaatkan atau memanfaatkan. Artinya kalau kamu mau memanfaatkan aku, kamu juga harus mau dimanfaatkan. Kalau kamu mau begini sama aku, kamu juga harus mau diperlakukan serupa. Atau kalau kamu mau uang aku, ya setidaknya kamu setia. Atau kalau kamu mau begini, setidaknya kamu harus ngebantu. Minimal angkat galon kayak apa kayak. Artinya tentang imbal balik ya, tentang feedback. Jangan maunya nerima aja. Dan kamu juga mengajarkan tentang arti kesabaran kepada dia. Bahwa nggak semua yang kita kejar itu akan sesuai dengan harapan kita. Nggak semua yang kita kejar itu bisa cepat-cepat kita dapatkan. Jadi belajar untuk slow motion. Ya. Kemudian kamu juga merubah sudut pandang bahwa tentang pengorbanan, tentang action. Itu nggak bisa cuman sekali, 2 kali, atau nggak bisa cuman sebulan, 2 bulan. Itu berproses. Namanya menjalin suatu hubungan akan ada namanya konflik, akan ada namanya benturan-benturan. Tapi kalau sama-sama bisa disepakati, sama-sama bisa mencari solusi, way out, jalan keluarnya, maka nggak ada yang nggak mungkin untuk bisa diselesaikan. It's mean artinya tentang menepis ego, ya, tentang menepis kekerasan kepala batu, ya. Kemudian di sini Magician, ya. Mungkin kamu juga merubah sudut pandang dia bahwa untuk memulai sesuatu itu harus ada yang dikorbankan. Kamu mau sama aku, ya kamu harus lepaskan masa lalu kamu. Kalau kamu mau sama orang yang baru juga pun, kamu harus melepaskan masa lalumu sama aku. Misalnya gitu. Kamu juga ngajarkan di sini beberapa jangan sampai ada kaitannya dengan magic dalam hubungan ini. Normal-normal aja, mulus-mulus aja. Gak boleh mendendam, gak boleh kesal sama orang. Ya kalau kesal wajar, tapi jangan berlebihan. Itu. Jadi ada sudut pandang atau pola pikir dalam diri dia. Ketika dia menjalin hubungan sama kamu tuh, dia banyak naik kelasnya daripada sama yang lain. Sama yang lain mungkin dia yang terpaksa ngemong, mungkin dia yang terpaksa jadi seperti kamu ketika kamu bersama dia. Itu ya. Kita lihat apalagi sudut pandang atau pola pikir yang menurut dia sudah kamu rubah dalam kehidupan dia. Page of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn.
Kemudian ada Eight of Swords. Kemudian ada Wheel of Fortune. Kemudian ada Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Energi dia secara keseluruhan ada Five of Swords, lagi mengatur strategi. Mau perang dia, enggak ya. Artinya ada sesuatu action yang ingin dia lakukan tapi masih menemukan jalan buntu. Seperti itu. Apapun itu. So, di sini yang membuat dia jadi berubah sudut pandangnya terhadap suatu hubungan adalah kamu mengajarkan dia tentang kalau salah itu harus berani minta maaf. Belajarlah jadi seseorang yang gentle. Kalau salah itu harus berani mengakui, ya. Jangan malah ngotot, nggak bersalah atau bahkan playing victim, malah menyalahkan orang lain, bukan terhadap kamu aja, tapi terhadap ke siapapun, ya. Kemudian kamu juga mungkin mengajarkan kepada dia tentang melepaskan yang namanya kemelekatan. Mungkin ada ego di dalam diri kamu, kalau bisa ya kamu melekat aja tentang urusan cinta. Tapi ini tentang membangkitkan optimisme dalam diri dia. Mungkin dia adalah seseorang yang pesimis, ya, sehingga kalau ada masalah dalam kehidupan atau pekerjaannya, kamu tahu banget dia pasti langsung bad mood. Dia pasti langsung kehilangan energinya. Bahkan mungkin kamu pun kebawa-bawa, kesemprot-semprot. Bisa-bisa kena marah, ada masalah dengan pekerjaan, kamu keseret-seret. Nah, mungkin di sini kamu pernah mengajarkan atau pernah menyampaikan sama dia, belajar untuk menerima satu keadaan. Ya, jangan cuma mau enaknya aja, begitu ada masalah, yang lain semua kena semprot. Bukan kamu aja, teman-temannya juga mungkin, keluarganya juga. Jadi untuk belajar, stay optimis. Terus di sini juga kamu mengajarin dia tentang Wheel of Fortune, bahwa waktu itu terus berputar, bumi itu berputar, jangan suka buang-buang waktu, jangan cuma suka mau untungnya sendiri atau cuma mau cari keberuntungan tapi nggak mau rugi, atau hal-hal lain yang biasanya dia manfaatin. It mean mungkin tentang jam kerja juga, biasanya suka molor-molor kerja, lambat-lambat datangnya. Tapi dengan kamu ajarkan dia untuk disiplin, ya. Kamu ngajarin dia bahwa waktu itu sangat berharga, jangan buang-buang waktu. Kamu juga mengajarkan tentang diri, tentang arti kesetiaan, jangan suka Three of Cups. Artinya jangan suka selingkuh atau jangan suka seneng-seneng aja, ngabis-ngabisin duit, ambur-amburin duit, nongkrong sana, nongkrong sini, traktir orang cuman biar kesohor, biar dianggap dia orang sukses, orang mapan, padahal uangnya mungkin dari kamu. Atau mungkin dia ya hidupnya pas-pasan, bisa jadi, ya. Kamu juga ngajarin dia bahwa cobalah belajar setia, sama aku udah telanjur nih, third party, jangan ada yang lain lagi. Akal bulus kamu aja nggak sih itu? Canda ya. Artinya cukup aku dan satunya, misalnya itu pasangan resminya, jangan ada yang lain gitu. Atau kamu memang mengajarkan dia bahwa ya udah, kalau bisa jangan ada third party, benar-benar mau aku, dia, apalagi kalau yang single gitu. Atau kalaupun mau sama dia, ya kamu harus lepasin aku. Jadi berjalannya waktu di sini ada pembelajaran-pembelajaran yang entah disengaja ataupun tanpa sengaja datangnya dari diri kamu, ya. Kemudian juga mungkin sudut pandang dia berubah tentang Four of Pentacles, stuck, ya, dengan sesuatu yang tadi. Ini tentang kerjaan kalau aku lihat, mungkin dia orangnya kurang berkembang, kurang inovasi, tapi kamu banyak ngajarin dia, coba deh dengan cara ini, coba deh begini, coba deh begitu. Biasanya dia nggak mau terima, ya. Begitu nggak sama kamu, baru tahu ternyata masukan-masukan kamu tuh ada benernya, banyak benernya malah, seperti itu. Kamu juga ngajarin dia untuk tidak jadi orang yang labil dalam menentukan sikap ataupun pilihan. Jadilah orang yang tegas, jadilah orang yang punya pendirian teguh. Itu dia. Secara tidak langsung apapun semua itu membuat dia akhirnya merubah sudut pandang atau pola pikirnya.
tentang arti sebuah hubungan. Jadi hubungan itu bukan hanya untuk seneng-seneng aja, bukan hanya untuk gairah aja, ya, bukan hanya untuk memanfaatkan materi aja, tapi hubungan itu bercerita tentang solidaritas, tentang gotong royong, tentang bagaimana sama-sama bisa menerima kelebihan dan kekurangan itu. Oke, kita lihat zodiak. Ada Pisces, Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries, Virgo. Bottom of the deck-nya Scorpio. Ada E, ada Y, ada J. Besok yang mau tidur, tidur aja. Aku nggak reading. Kita ketemu lagi tanggal 1. Ada A, ada Z, ada K, ada G, ada S. Kalau ngantuk butuh lilin, nonton yang sudah ditonton. Atau yang belum ditonton tapi sudah ditayang. Ada F. Oke, ada 21. Ada 1. Ada 31. 11. 14. Nih ada sesuatu yang harus diawali kembali. Banyak kali angka satunya. 1, 2, 3, 4 berjejer. 4. 1, 1. 2, 7. 17, 5, 2, 4. Diajarkan untuk tidak mager ya. 8. Jadi kalau kalian punya niat, punya rencana melakukan sesuatu, langsung realisasikan. Jangan entah tarsok. Oke, kita masuk ke tentang bab berkirim ucapan. Masih tentang ayat-ayat mantan. Ada banyak nggak sih? Oh, cukup. Apabila datang hari ulang tahun mantan dan engkau ingin memberikan ucapan selamat, pikirkanlah 2 hal ini, niatmu dan dampaknya. Sekiranya terbersit niat, selain mendoakan, selain menunjukkan kau turut bahagia, urungkanlah ucapanmu apalagi jika disertai niat buruk. Bayangkanlah apa yang akan terjadi selepas ucapan itu dikirimkan. Engkau yang menunggu balasan sampai berhari-hari, dia membalas cepat tapi sangat singkat, terima kasih. Engkau yang terus resah meskipun telah terbalas, dia yang mengingat luka yang telah kau berikan. Jika niatmu tulus dan dampaknya baik, ucapkanlah, sebab setiap ketulusan tidak diiringi keinginan. Maka jangan berharap mendapatkan balasan, dan kebaikan pasti akan mendatangi kalian. Entah nanti bisa balikan atau menemukan pasangan masa depan. Ya, jadi kalau sudah ngasih sesuatu biarin aja, lepasin aja kayak kentut. Kan gak diharapin balik lagi. Mau dia balas mau enggak, itu urusan dia. Simpelnya gitu. Oke? Ayah-ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di readingan berikutnya lusa malam. Tanggal 1 ya. Terima kasih sudah nonton. Bye. Sampai lupa.